akan menjelaskan apa yang saya pelajari dalam bab pertama dalam pelajaran informatika. Yang pertama, saya mempelajari apa itu informatika. Terus, mengapa kita harus belajar informatika. Yang ketiga, saya belajar tentang apa yang dipelajari di informatika di SMA. Lalu, apa perbedaan informatika SMP dan SMA? Lalu, saya juga belajar tentang metode pembelajaran di informatika juga. Lalu, pada bab kedua, saya belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini adalah cara berpikir yang memuat langkah-langkah atau tahapan yang masuk akal dan logis. Dalam berpikir komputasional, ada cara berpikir secara abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Lalu, saya juga belajar tentang penulisan algoritma. Itu berpikir komputasional ini sangat penting dalam penulisan algoritma. Lalu saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari dalam bab ketiga dalam buku informatika. Dalam bab ketiga ini judulnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Di situ saya belajar cara penggunaan aplikasi Office. Aplikasi Office itu ada beberapa macam, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Dan di bab 3 ini saya juga belajar tentang cara pencarian informasi di internet, cara menggunakan Google, pencarian menggunakan suara, fitur-fitur Google lainnya. Di sini saya baru tahu banyak sekali fitur-fitur Google. Sebenarnya selama saya pakai Google, saya tidak tahu fitur-fitur tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dalam bab keempat dalam informatika ini. Bab 4 saya mempelajari sistem komputer dan komponen pendukungnya. Komponen pendukung sistem komputer itu ada mouse, keyboard, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Lalu saya juga belajar tentang interaksi manusia dengan komputer. Juga saya belajar tentang peran penting operasi sistem komputer dan driver. Operasi sistem komputer itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat yang digunakan. Makanya saya juga belajar yang namanya tentang hubungan antara komputer dengan manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu apa sih pelajaran yang saya dapat setelah melakukan aktivitas membaca buku informatika secara individu. Sebenarnya tidak banyak, saya cuma menjadi paham tentang yang namanya materi-materinya saja. Membaca buku secara individu ini sebenarnya tidak terlalu berguna untuk pelajaran informatika, karena informatika ini menurut saya adalah pelajaran yang harusnya langsung dilakukan di lapangan, seperti menggunakan komputer, menggunakan laptop, karena biar lebih kerasa aja gitu. Dan tapi walaupun begitu, yang saya peroleh itu adalah materi-materi dasar tentang menggunakan komputer, materi-materi tentang cara penggunaan komputer yang baik, materi-materi tentang apa sih fitur-fitur yang ada di komputer itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki belajar informatika ini. Sebenarnya cukup simpel. Cara memperbaikinya itu jangan terlalu berfokus pada buku, tapi cobalah untuk praktek langsung ke lapangan, atau seperti belajar melalui komputer, belajar melalui laptop, langsung belajar prakteknya
jangan hanya dengan teorinya saja. Nah, selesai juga proyek sumatif akhir semester saya dalam mapel informatika. Semoga saya mendapat nilai yang memuaskan saat pembacaan rapot saya. Terima kasih kepada guru mapel saya, Bapak Haji Irwandi. Saya ucapkan terima kasih jika sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Semoga bermanfaat.